Sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Thomas, kemudian juga Mas MK, kita akan bawa Anda terlebih dahulu pemirsa untuk bisa melihat sebenarnya bagaimana tempat dari Hamilton Spa ini yang juga menjadi tempat berlangsungnya party ataupun juga pesta bungkus night. Rekan kami Ihsan Zahri akan mengabarkan kepada Anda dan juga mengajak Anda untuk bisa melihat langsung lokasinya. Silakan Ihsan. Ya Putri dan juga pemirsa sempat menarik perhatian atau viral di media sosial beberapa waktu lalu. Ini ada poster yang tersebar bertajuk Bungkus Night Volume 2 di mana kegiatan tersebut itu merupakan diduga begitu adalah aktivitas prostitusi, dan saat ini saya sudah berada di lokasi di tempat acara yang bertajuk Bungkus Night tersebut. Jika saya gambarkan, lokasi ini memang berada di lingkungan perkantoran, artinya ini merupakan komplek perkantoran yang berada di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terdapat beberapa blok di sini dan tadi kami perhatikan begitu di lingkungan tempat lokasi Hamilton Spa dan Pijat ini banyak sekali memang kantor-kantor begitu di sini, dan salah satunya terdapat Hamilton Spa ini yang tempat digelarnya acara ataupun kegiatan yang bertajuk Bungkus Night Volume 2 yang rencananya digelar pada 24 Juni mendatang. Selain itu, atas dari kejadian ini tentunya pihak kepolisian ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang dan sudah menetapkan 5 orang tersangka. Dari data yang kami terima, 5 orang tersangka tersebut yakni adalah Direktur Spa, yakni ODC, kemudian manajer regional, DL, tim kreatif berinisial AK, kemudian pengunggah iklan berinisial MI, dan satu orang lainnya ini masih dalam pengembangan. Dan jika kita lihat dari poster yang tersebar di media sosial tersebut, bahkan acara bertajuk Bungkus Night ini juga menyertakan begitu tarif bagi para pelanggan jika ingin hadir ke dalam acara tersebut. Dan tentu saja hal tersebut tidak diketahui ataupun tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian, dan kemudian diusut lalu ditetapkanlah 5 orang tersangka tadi. Dan jika kami lihat sekarang posisi ataupun lokasi dari Hamilton Spa dan Pijat ini sudah dipasangi garis polisi, artinya ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Adapun pasal yang akan diterapkan ataupun dikenakan kepada kelima tersangka itu yakni adalah pasal ataupun Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008, pasal 30 Junto pasal 4, dan Undang-Undang ITE terkait penyebaran berbau pornografi di media sosial. Kembali ke Anda Putri. Zahri, terima kasih sudah memberikan laporan mengenai hal ini. Dari sebelum jeda saya sudah sempat bercerita bahwa kok bisa ya berani begitu Pak Thomas, tempat-tempat seperti ini kemudian mengiklankan kegiatannya di media sosial. Padahal seperti kita tahu bahwa Pak Thomas sudah menjelaskan, Mas MK sudah menjelaskan, acara-acara seperti ini kan bukan hal yang baru. Dan selama ini memang tidak pernah kita dengar kemudian diributkan oleh masyarakat. Nah ini mungkin yang memancing reaksi masyarakat, memancing reaksi pihak kepolisian yang karena diiklankan tadi Pak Thomas. Ya betul, di kota besar tuh ya, tadi disebut Bung MK ya, itu hanya bagian yang kecil ya, itu sudah bisnis seks ya, yang berselubung apapun, bisa karaoke, ya, bisa panti pijat, yang ini memang nggak tertulis di situ tempat prostitusi ya, tapi kita bisa bayangkan di tempat yang nyaman ya, gelap, 2 orang laki-laki dan perempuan itu bersentuhan tubuh, itu kan bisa menimbulkan hal-hal yang kemudian lari ke prostitusi. Dan ini sudah menjadi bisnis dan terorganisasi. Baik. Nah, di luar kasus yang ini itu sudah bisa dikatakan bahwa prostitusi itu termasuk salah satu bentuk kejahatan transnasional. Ya. Artinya bisa saja perempuan di Indonesia dibawa ke sana untuk menjadi PSK. Di luar negeri begitu ya? Di luar negeri. Dan malahan kadang-kadang di sini pun ada orang yang mencari, aku pengen orang dari Perancis misalnya. Iya, banyak juga kalau kita lihat juga. Saya kira Mas MK tahu lah itu, cuman ini kan hanya bagian kecil. Mungkin polisi juga tahu ya, saya kira, karena di dalam polisi kan ada beberapa bagian reserse itu kan ada reserse narkoba ya, perjudian, prostitusi,
bank dan sebagainya. Nah, dan di dalam literatur ya di negara-negara lain, justru polisi-polisi yang menangani hal itu harus punya integritas yang tinggi, ya, karena dia bisa saja terbawa oleh organisasi krim tadi, dipengaruhi juga pejabat-pejabat pemerintah yang lain yang memberikan izin dan segalanya, itu bisa terjadi. Baik. Gitu. Jadi yang bisa dilakukan hanya menekan seminimal mungkin untuk menghilangkan sama sekali itu. Masalahnya besar di luar itu, karena termasuk bagaimana kita menyediakan lapangan kerja, ya, merubah tadi gaya hidup bahwa kita tidak mengejar uang. Tapi kalau kita mau jujur sekarang, kultur masyarakat Indonesia itu kan sudah terbawa oleh kultur yang lain. Uang itu perlu, ya, malah ada yang mengatakan itu tujuan status sosial ekonomi adalah uang gitu. Baik. Nah ini barangkali kalau memang tujuan kita uang, seperti di negara lain, ya kita pajak-pajak itu yang tinggi dikembalikan lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, baik. Besar masalah yang menyebabkan faktor munculnya prostitusi dengan berbagai macam bentuk tadi. Bentuk, ya. Baik. Nah, Mas MK sudah mulai buka-bukaan ya, Mas, ya, sudah mulai berani untuk terang-terangan karena pasang iklan tadi itu, Mas, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Sebenarnya sih, sebenarnya gini, kenapa misalnya gini, dari perjalanan buku Jakarta Undercover itu, akhirnya yang ketiga itu, yang keempat itu saya menyebutnya supermarket seks gitu kan gitu. Jadi semenjak tahun 2000 berapa ya, kira-kira tahun 2010 ke atas itu kemudian terjadi transformasi keterbukaan termasuk di dunia hiburan plus gitu. Jadi bagaimana kemudian beberapa tempat hiburan itu mentransfer dirinya menjadi semacam tempat hiburan yang konsepnya one stop sextainment gitu. Jadi ini terbuka banget termasuk dari menu yang disuguhkan gitu. Misalnya gini, bagaimana one stop sextainment itu adalah bagaimana satu tempat itu orang masuk ke dalam itu bisa mendapatkan semuanya gitu. Masuk ke lantai 1 dia dapat di bar atau di lounge yang tontonannya stripper misalnya kayak gitu kan. Dan itu bisa nonton doang tapi juga bisa berinteraksi. Nah, ini yang saya sebut sebagai ada dari mulai sampai lap dancing, sampai tequila body kissing sampai tadi ada transaksi lebihnya gitu, atau interaksi yang lebih dari itu juga bisa. Baik. Ke lantai 2 misalnya orang juga bisa kemudian ada karaoke-nya. Ke lantai 3 kemudian, nah itu kan kita pernah ada kasus dulu yang satu tempat hiburan itu kan transformasi tempat hiburan plus yang memang secara menu pun mulai keterbuka. Gitu. Baik. Nah, yang menarik justru dari kasus ini adalah iklan itu kan sebenarnya dari dulu tidak pernah muncul dalam bentuk hardcore gitu, dalam bentuk misalnya bungkus naik jam segini bla 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 gitu, nggak pernah gitu. Tempat-tempat hiburan plus ini atau yang saya sebut sebagai one stop sextainment atau plus biasa itu kebanyakan mereka lebih banyak menggunakan soft campaign gitu, biasa aja gitu. Jadi tidak pernah kemudian mengiklankan diri bahwa mereka misalnya ada menu petik mangga, ada menu stripper, ada menu body massage, ada menu trisam, ada menu dan sebagainya, itu nggak pernah mengikrarkan diri seperti itu gitu. Ini barangkali yang menjadi apa ya, trigger kenapa kasus bungkus night ini menjadi besar, menjadi gitu. ramai ya, Mas. Ternyata mereka beriklan gitu. Betul itu dia. Yang pertama, yang berapa ya, 2 atau 3 lupa. Nah, selanjutnya adalah tanpa embel-embel promosi atau beriklan di media sosial gitu. Apa yang disebut sebagai bungkus night party itu kan terjadi setiap hari atau setiap jam bahkan gitu, dengan temanya akan selalu berujung dengan ngamar gitu kan. Gitu. Bagaimana misalnya kemudian tadi sempat disebut sama Pak Thomas, yang orang mau menu lokal ada, menu interlokal juga ada, gitu kan. Semua lengkap disediakan gitu. Itu kalau kita ngomong industri party seks di Jakarta gitu. Baik. Tapi ini ranahnya kan masih ranah tempat hiburan ya, artinya secara tempat mereka kan berizin. Berizin artinya ya mereka berizin sebagai tempat, mungkin tempat pijat dan seterusnya gitu, atau tempat karaoke dan seterusnya gitu.
mungkin akan menjadi beda pembahasannya kalau kemudian pesta ini dibuat oleh di tempat yang lebih privat gitu, misalnya rumah pribadi, di hotel kamar suite-nya gitu, atau mungkin outdoor sekalian gitu kan. Itu kan fenomena yang sekarang juga lagi tren gitu di dunia party seks itu. Iya. Mas MK, Pak Thomas, terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan ini. Waktu juga yang membatasi kebersamaan kita dalam tema ini, Mas MK. Tapi terima kasih sudah memberikan pandangannya. Pak Thomas juga terima kasih. Sama-sama. Baik.